Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurwahyuni. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang statistik dari teori sampai ke perhitungan. Baiklah, yang pertama, statistik. Apa sih statistik itu? Statistik menurut Nuryadi tahun 2017 halaman 2. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika menurut Hidayati tahun 2019 halaman 1 adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penataan, penyajian, analisis, dan interpretasi data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, bisa disimpulkan bahwa statistik itu merupakan datanya, sedangkan statistika adalah ilmunya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu variabel. Menurut Mundir tahun 2012 halaman ke-9, variabel dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mempunyai keragaman atau variasi yang padanya dapat diberi nilai atau bilangan. Dan apa sih populasi dan sampel itu? Nah, menurut Nuryadi dan kawan-kawan tahun 2017 halaman ke-8, populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Dengan kata lain, populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian yang diambil dari populasi. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan, bagaimana cara menyelesaikan min, modus, median, kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang min atau rata-rata terlebih dahulu. Pertama, saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Yang pertama tabel soalnya, yang kedua baru tabel untuk mengerjakan min. Nah, jadi ini adalah tabel soalnya. Berikut ini saya akan membuat tabel untuk mengerjakan minnya. Nah, ini adalah tabel untuk mengerjakan min. Ada nomor, nilai, titik tengah atau XI, frekuensi, dan F kali X. Nah, saya akan menjelaskan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita harus mencari XI atau titik tengah. Caranya yaitu dengan merata-ratakan batas kelas, yaitu tepi bawah dan tepi atas kelas ini. 50 ditambah 54 dibagi 2. 55 ditambah 59 dibagi 2. 60 ditambah 64 dibagi 2. 65 ditambah 69 dibagi 2. 70 ditambah 79 dibagi 2. 75 ditambah 79 dibagi 2. Nah, dapatlah hasil dari titik tengah. Langsung saja kita akan mengerjakannya. 50 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya adalah 52. 55 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya adalah 57. 60 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya adalah 62. 65 ditambah 69 dibagi 2, hasilnya adalah 67. 70 ditambah 74, hasilnya adalah 72. 75 ditambah 79 dibagi 2, hasilnya adalah 77. Setelah itu, nah, frekuensi ini didapatkan dari soal. Nah, langsung saja kita pindahkan. 4, 6, 8, 10, 8, 4.
Nah, total frekuensi tersebut adalah 40. Berikutnya adalah fx. Fx ini didapatkan dari mengkalikan f dan x. Jadi kita kalikan 52 dikali 4 hasilnya adalah 208. 57 dikali 6 hasilnya adalah 342. 62 dikali 8 hasilnya adalah 496. 67 dikali 10 hasilnya 670. 72 dikali 8 hasilnya adalah 576. Dan 77 dikali 4 hasilnya 308. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari nilai-nilai fx ini, selanjutnya kita mentotalkan hasil dari fx tersebut. Totalnya adalah 2600. Nah, setelah kita mendapatkan total dari fx, selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumus dari rata-rata atau mean atau mean Nah, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan, nah, sigma fx ini adalah total dari fx, yaitu 2600 per f-nya ini adalah frekuensi, total frekuensi yaitu 40. Nah, kita bagi, kita coret nolnya, hasilnya adalah 65. Nah, didapatlah hasilnya adalah 65. Nah, berikutnya saya akan mengerjakan soal modus. Untuk soal modus, tabelnya ini hampir mirip. Hanya saja di tabel modus itu tidak terdapat fx, maka saya akan menghapus bagian dari fx ini. Jadi ini dia tabel modus yang akan kita pakai. Nah, sebelum mengerjakan modus, kita harus mengetahui bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi bisa kita lihat di tabel ini bahwa nilai yang paling sering muncul adalah di kelas keempat. Nah, di sini terlihat frekuensinya paling banyak, yaitu 10. Maka modus terletak di kelas keempat. Kita beri tanda. Nah, setelah kita mengetahui letak kelas modus, selanjutnya rumus dari modus adalah modus sama dengan tepi bawah modus ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung C. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus dari modus. Yang pertama ini namanya adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus. Bagaimanakah kita mencari tepi bawah kelas modus? Yaitu kita lihat kelas modus ini terletak di mana. Nah, sini kan sudah saya beri tanda bahwa kelas modus itu terletak di kelas keempat. Kita lihat tepi bawah kelasnya yaitu 65. 65 ini dikurang dengan 0,5. Dapatlah tepi bawah kelas modus, yaitu 64,5. Kemudian D1. D1 ini didapatkan dari selisih dari frekuensi kelas dengan frekuensi sebelum kelas. Nah, jadi 10 dikurang dengan 8 sama dengan 2.
Untuk D2 didapatkan dari frekuensi kelas modus ini dikurang dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, jadi 8 ini. Jadi 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, yang C. C ini adalah panjang kelas. Panjang kelas ini didapatkan dari interval kelas dari 65 sampai 69. Nah, langsung saja kita hitung 65 sampai 69. 65, 66, 67, 68, 69. Nah, totalnya adalah 5. Jadi inilah panjang kelas dari kelas modus. Setelah itu, langsung saja kita mengerjakannya dengan mengikuti rumus yang ada. 64,5 ditambah dalam kurung D1 yaitu 2 per D1 ditambah D2. D2 nya 2 juga. Jadi 2 ditambah 2. Tutup kurung, C nya adalah 5. Jadi kita tulis 5. 64,5 ditambah, nah 2 per 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 2 per 4 dalam kurung 5 sama dengan 64,5 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10 per 4 sama dengan 64,5 ditambah 10 dibagi 4 hasilnya 2,5 sama dengan, jadi hasil akhirnya adalah 67. Nah, setelah ini saya akan mengerjakan soal median. Tabel median dengan tabel modus memiliki perbedaan. Kalau ini yang tadi sebelumnya ini adalah tabel modus, itu ada titik tengah dan frekuensi. Tapi jika ingin membuat tabel median, nomor, nilai, frekuensi dan frekuensi kumulatif. Nah, jadi di sini saya akan hapus, diganti dengan frekuensi. Yang ini frekuensi kumulatif atau FK. Nah, bagaimanakah cara untuk mendapatkan frekuensi kumulatif? Caranya ini ditambah. Nah, yang pertama ini frekuensinya, yang pertama adalah 4, maka di sini 4. Kemudian 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10. 10 ditambah dengan 8 sama dengan 18. 18 ditambah 10 sama dengan 28. 28 ditambah 8 sama dengan 36. 36 ditambah 4 hasilnya adalah 40. Nah, bisa dilihat bahwa hasil akhirnya frekuensi kumulatif sama dengan hasil total frekuensi, berarti benar. Selanjutnya, untuk mengerjakan median, maka kita harus tahu letak kelas median. Cara untuk mengetahui kelas median adalah dengan 1/2 atau setengah N. Setengah N. N di sini adalah 40. Kita tulis 40 sama dengan 20. Nah, jadi sudah diketahui bahwa kelas dari median ini ada di frekuensi ke-20. Kita lihat di tabelnya frekuensi kumulatif. Nah, di sini tidak ada hasil yang benar-benar 20. Tetapi boleh jika hasil itu lebih. Seperti frekuensi kumulatif ini 28. Nah, berarti kelas median adalah terletak di kelas 4 ini. Kalau kurang tidak boleh, tapi kalau lebih boleh. Jadi kita tanda di sini adalah kelas median.
Selanjutnya, untuk mengerjakan median, maka kita harus mengetahui rumus median. Median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurang FKME atau frekuensi kumulatif median per frekuensi median C diketahui. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tepi bawah kelas median ini didapatkan dari tepi bawah kelas median, yaitu 65 dikurang dengan 0,5, hasilnya adalah 64,5. Kemudian frekuensi kumulatif median, nah ini didapatkan dari sini adalah letak kelas median. Kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini adalah 18, maka kita tulis 18. Selanjutnya adalah frekuensi median. Ini bisa dilihat di sini adalah 10, maka kita tulis di sini 10. Untuk C-nya sama seperti yang tadi karena masih menggunakan soal yang sama, yaitu 5. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan rumus yang sudah ada. Yang pertama akan kita masukkan adalah tepi bawah kelas median, yaitu 64,5 ditambah dalam kurung setengah N dikurang 18 atau frekuensi kumulatifnya per frekuensi median adalah 10 tutup kurung 5. Nah, kita turunkan 64,5 ditambah, nah N-nya di sini lupa saya ganti, N-nya adalah 40. Nah, ini tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 20. Jadi tidak usah dicari lagi. Dikurang 18 per 10. Tutup kurung 5. Kita turunkan lagi 64,5 ditambah 20 kurang 18 adalah 2 per 10 tutup kurung 5. 64,5 ditambah 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Berarti 10 per 10. Kemudian kita tulis lagi 64,5 ditambah 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 65,5. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal kuartil. Kuartil menggunakan tabel yang sama persis dengan median. Maka langsung saja kuartil 1 per 1/4 N sama dengan 1/4 N. N-nya ini adalah 40. Hasilnya adalah 10. Jadi letak kelas dari kuartil 1 ada di sini, karena di sini 10. Ada di kelas kedua. Nah, langsung kita beri tanda di sini I1. Nah, selanjutnya kita membutuhkan rumus untuk mengerjakan kuartil 1. Rumus dari kuartil 1 adalah nah, jadi bisa dilihat ini adalah rumus dari Q1, yaitu tepi bawah kelas Q1 yang kurung 1/4 N dikurang
frekuensi kumulatif Q1 per frekuensi Q1, tutup kurung, panjang kelas. Nah, langsung saja diketahui tepi bawah kelas Q1-nya adalah 55 dikurang 0,5, hasilnya adalah 54,5. FK Q1-nya sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nah, berarti 4. Frekuensi Q1-nya yaitu 6. Dan C-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 5. Nah, setelah ini langsung saja kita mengerjakan soalnya dengan mengikuti rumus yang sudah ada. Pertama kita masukkan tepi bawah kelas Q1 yaitu 54,5 ditambah kurung 1/4 N. N-nya di sini 40 dikurang FK Q1-nya adalah 4 per frekuensi Q1-nya adalah 6 tutup kurung 5. Nah, kita turunkan 54,5 ditambah, nah sudah kita cari hasil dari ini, hasilnya adalah 10, jadi tidak perlu dicari lagi, per 4 dikurang 4 per 6 tutup kurung 5. 54,5 ditambah 10 kurang 4 hasilnya adalah 6. Jadi 6 per 6 tutup kurung 5 sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali 6 dikali 5 hasilnya adalah 30, berarti 30 per 6. Kita pindah sini karena sudah tidak cukup. 54,5 ditambah 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 59,5. Selanjutnya saya akan mengerjakan desil 5. Desil menggunakan tabel yang sama seperti median dan juga kuartil. Oleh karena itu, langsung saja kita menentukan letak kelas dari desil kelima. Nah, I dikali N per 10. Kenapa per 10? Karena ini adalah desil. Kalau per 100 adalah persentil. I-nya di sini adalah 5. Karena yang dikerjakan sekarang adalah D5. Kalau seandainya saya mengerjakan D2, maka I-nya adalah 2. 5 dikali N-nya adalah 40 per 10. Sama dengan, ini kita bagi terlebih dahulu, hasilnya adalah 20. Nah, jadi sudah ketemu kelas desil kelima, yaitu di kelas keempat. Langsung saja kita beri tanda D5. Nah, untuk mengerjakan desil, selanjutnya kita memerlukan rumus. Rumus dari desil adalah Nah, jadi ini adalah rumus dari desil. Tepi bawah kelas desil kelima adalah di sini. Kelas keempat yaitu tepi bawahnya 65. 65 dikurang 0,5 hasilnya adalah 64,5. Kemudian frekuensi kumulatif dari desil kelima adalah 18 karena frekuensi sebelum kelas. Selanjutnya adalah frekuensi kelas dari D5. Frekuensi
Kelas dari D5 di sini adalah 10. C. C sama dengan 5. Seperti sebelumnya, C itu adalah panjang kelas. Selanjutnya kita mengerjakan desil dengan menggunakan rumus ini. Yang pertama yaitu masukkan dulu tepi bawah kelas dari desil kelima, yaitu 64,5 ditambah IN per 10. I nya adalah 5 dikali 40 per 10 dikurang frekuensi kumulatif dari kelas desil kelima adalah 18 per frekuensi D5 nya adalah 10. Tutup kurung 5. Nah, setelah itu kita turunkan 64,5 ditambah. Nah, ini sudah kita cari, hasilnya adalah 20. Dikurang 18 per 10. Tutup kurung 5. Sama dengan kita turunkan lagi 64,5 ditambah 20 dikurang 18, hasilnya adalah 2. 2 dikali dengan 5 hasilnya adalah 10. Jadi 10 per 10. Maka 64,5 ditambah 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah 65,5. Selanjutnya, untuk mengerjakan persentil ke-20, di sini tabelnya sama dengan desil. Maka yang perlu kita kerjakan sekarang adalah mencari letak kelas dari persentil ke-20. Langsung saja untuk mencarinya, yaitu sama dengan tadi, persentil sama dengan IN per 100. Nah, karena ini persentil, persen, maka per 100. Sama dengan I-nya adalah 20. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya persentil yang akan kita kerjakan adalah 10, maka I-nya adalah 10. Tetapi karena kali ini saya akan mengerjakan persentil ke-20, maka 20 dikali 40, N-nya karena N-nya 40 per 100. Nah, kita bagi terlebih dahulu, kita coret. Hasilnya adalah 8. Nah, jadi letak kelas persentil ke-20 adalah di kelas kedua. Nah, setelah kita mengetahui letak kelas dari persentil ke-20, selanjutnya kita harus mengetahui rumus dari persentil. Rumus persentil adalah Nah, jadi ini adalah rumus dari persentil, yaitu persentil sama dengan tepi bawah kelas persentil ditambah IN atau I dikali N per 100 dikurang frekuensi kumulatif dari kelas persentil per frekuensi kelas persentil. Tutup kurung C. Diketahui tepi bawah kelas persentil ke-20 adalah, kita lihat di sini tepi bawahnya adalah 55. 55 ini kita kurang 0,5 dapatlah 54,5. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif dari P20 adalah di sini didapatkan dari frekuensi kumulatif sebelum kelas, yaitu 4. Maka kita tulis di sini 4. Nah, selanjutnya yang harus dicari yaitu frekuensi kelas persentil. Nah, ini dia letak kelas persentil kelas kedua. Di sini kita lihat frekuensinya adalah 6. Setelah kita mengetahui rumus, maka langsung saja kita menyelesaikan soal persentil ini. 54,5 ditambah buka kurung, I-nya adalah 20. 20 dikali 40 karena 40 adalah N-nya per 100 dikurang F ke frekuensi kumulatif dari persentil ke-20 adalah 4 per
Frekuensi dari persentil 20 adalah 6. Untuk kurung C, C-nya adalah 5. Sama dengan kita turunkan lagi 54,5 ditambah. Nah, di sini kita udah cari hasilnya adalah 8. Dikurang 4/6 tutup kurung 5. Kita turunkan lagi 54,5 ditambah 8 dikurang 4, hasilnya adalah 4/6 tutup kurung 5. Nah, 50 sama dengan 54,5 ditambah 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Jadi 20/6. Nah, 54,5 ditambah 20 dibagi 6, hasilnya adalah 3,33. Maka hasil akhirnya adalah 57,83. Jadi inilah hasil persentil ke-20. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal simpangan rata-rata. Dan saya akan membuat tabel baru karena simpangan rata-rata tabelnya berbeda. Sekaligus saya akan menghapus soalnya juga karena tabel dari simpangan rata-rata cukup banyak. Takutnya tidak cukup. Nah, jadi ini dia tabel dari SR atau simpangan rata-rata. Nah, untuk X ini adalah titik tengah. Nah, cara mencarinya yaitu sama dengan yang sebelumnya, dengan merata-ratakan batas kelasnya, yaitu 50 ditambah 54 dibagi 2. Begitupun sampai seterusnya. Nah, langsung saja kita mengerjakannya. 50 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya adalah 52. 55 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya adalah 57. 60 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya adalah 62. 65 ditambah 69 dibagi 2, hasilnya 67. 70 ditambah 74 dibagi 2, hasilnya adalah 72. 75 ditambah 79 dibagi 2, hasilnya adalah 77. Selanjutnya, untuk mencari fx ini sama juga sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan mengkalikan f dan x. Nah, 52 dikali 4 hasilnya adalah 208. 57 dikali 6 hasilnya adalah 342. 62 dikali 8 hasilnya adalah 496. 67 dikali 10 hasilnya adalah 670. 72 dikali 8 hasilnya adalah 576. Dan 77 dikali 4 hasilnya adalah 308. Kemudian kita totalkan hasil dari fx ini adalah 2600. Setelah ini kita mencari x min x bar. Bagaimanakah cara mencarinya? Nah, di sini sudah diketahui hasil dari fx-nya dan juga frekuensi. Nah, kita masukkan dulu rumus rata-rata. X bar sama dengan sigma fx per sigma f. Kita masukkan 2600 per 40 sama dengan 65. Nah, untuk mendapatkan x min x bar ini adalah dengan mengkurangkan 65 dengan nilai-nilai x ini. 65 dikurang 52 hasilnya 13. 65 dikurang 57 hasilnya 8. 65 dikurang 62 hasilnya 3. 67 dikurang 65 hasilnya 72 dikurang 65 hasilnya 7. Dan 77 dikurang 65 hasilnya adalah 12. Nah, untuk mencari f x min x bar ini adalah dengan mengkalikan x min x bar dengan
nilai F ini. Nah, jadi 13 dikali 4 adalah 52. 8 dikali 6 hasilnya 48. 3 dikali 8 hasilnya 24. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. 7 dikali 8 hasilnya adalah 56. 12 dikali 4 hasilnya adalah 48. Hasil dari f x min x bar ini ditambahkan semuanya. 52 ditambah 48 ditambah 24 ditambah 20 ditambah 56 ditambah 48, dan hasilnya adalah 248. Setelah mendapatkan hasil dari fx min x bar, maka kita masukkan rumus XR. Rumus XR adalah sigma f x min x bar dibagi sigma f. Hasilnya adalah 248 dibagi dengan hasil f-nya ini adalah 40. Nah, hasilnya sama dengan 6,2. Nah, jadi XL hasilnya 6,2. Selanjutnya saya akan mengerjakan varians. Nah, varian sebenarnya hampir mirip juga sama ini, hanya saja beda di tabelnya, agak berbeda di tabelnya sedikit. Nah, jadi perbedaan tabel varians dan simpangan rata-rata itu ada di sini. Kalau varians itu dia ada pangkatnya, kalau yang simpangan rata-rata itu tidak pakai pangkat. Nah, langsung saja saya mungkin akan menjelaskan dari awal lagi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk mendapatkan X atau titik tengahnya ini dengan merata-ratakan batas kelas. Batas kelasnya ini ditambah, kemudian dibagi 2. 50 ditambah 54 dibagi 2. Dapatlah hasilnya 52. Begitupun seterusnya. Dan untuk mendapatkan fx-nya ini adalah dengan mengkalikan f dan x-nya. Yaitu 52 dikali 4 dapatlah 208. Begitupun sampai seterusnya. Nah, setelah itu x min x bar ini didapatkan dari hasil rata-rata, yaitu sigma fx min per sigma f. Nah, sini tadi kan sudah dihitung per 40, hasilnya ini adalah 65. Nah, nilai-nilai x ini dikurangkan dengan 65. Seperti 52 dikurang dengan 65 dapatlah min 13. Begitupun seterusnya. Yang berbeda dari simpangan rata-rata dan varians ini terletak pada x min x bar pangkat 2 dan f x min x bar pangkat 2. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Untuk mendapatkan x min x bar pangkat 2 adalah dengan min 13 ini dipangkatkan 2, yaitu min 13 dikali min 13. Hasilnya adalah 169. Nah, min 8 dikali min 8 adalah 64. Min 3 dikali min 3 hasilnya adalah 9. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. 12 dikali 12 hasilnya 144. Setelah ini kita beralih ke fx min x bar pangkat 2. Bagaimanakah cara mendapatkannya? Caranya adalah dengan mengkalikan x min x bar pangkat 2 dengan nilai dari f ini. Jadi 169 dikali dengan 4 hasilnya adalah 676. 64 dikali 6 hasilnya adalah 384. 9 dikali dengan 8 hasilnya adalah 72. 4 dikalikan 10 hasilnya adalah 40. 49 dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 392.
Dan yang terakhir 144 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 576. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita mentotalkannya. Total dari fx min x bar pangkat 2 adalah 2140. Setelah kita mendapatkan hasil dari fx min x bar pangkat 2, maka kita bisa memasukkannya ke rumus. Rumus dari varians adalah sigma f x min x bar pangkat 2 per f sama dengan 2140 dibagi frekuensi, yaitu 40. Hasilnya adalah 53,5. Nah, di varians ini dia memiliki dua rumus. Rumus pertama yaitu untuk sampel besar, yang kedua yaitu untuk sampel kecil. Nah, sampel besar itu ketika banyaknya data atau frekuensi ini melebihi lebih dari 30. Sedangkan sampel kecil adalah ketika frekuensi atau banyaknya data itu kurang dari 30. Nah, sekarang pada soal saya ini lebih dari 30. Karena itu saya menggunakan rumus sampel besar. Rumus sampel besar yaitu yang ini, sigma f x min x bar pangkat 2 per sigma f. Sedangkan rumus dari sampel kecil adalah sigma f x min x bar pangkat 2 per sigma f min 1. Sampel kecil dan sampel besar itu perbedaannya hanya pada min satunya ini. Karena saya adalah sampel besar, maka saya tidak menggunakan min 1. Nah, jadi hasil dari varians ini yang menggunakan sampel besar adalah 53,5. Dan selanjutnya saya akan mengerjakan soal simpangan baku. Untuk simpangan baku sendiri, tabelnya sama persis seperti ini dengan varians, hanya saja yang membedakannya adalah rumus. Kalau yang simpangan baku itu rumusnya menggunakan akar. Nah, langsung saja saya akan mengerjakannya. Rumus dari simpangan baku adalah jadi rumus dari simpangan baku adalah akar dari sigma f x min x bar pangkat 2 dibagi sigma f. Langsung saja kita masukkan, hasilnya adalah 2140. Jadi akar 2140 dibagi 40, hasilnya adalah akar 53,5. Akar dari 53,5 adalah 7,31. Jadi hasil akhir dari simpangan baku adalah 7,31. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.